Berbahagialah orang yang menemukan keuntungan siang dan malam, ia akan menghasilkan buah pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saudara-saudari selamat pagi. Menutup BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini kita memperingati Santo Hieronymus, imam dan penjaga gereja. Hieronymus seorang imam dari Antioquia, dapat dikatakan sebagai Alkitab yang hidup. Seluruh hidupnya siang malam diabdikan kepada kitab suci. Dialah yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Di samping itu ia menulis tafsir dan komentar, tetapi terutama ia menghayati kitab suci secara konsekuen seraya berdoa di dalam melayani Tuhan. Mari kita saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Sang Pengampun, kepada para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imam, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umat-Mu semakin dikuatkan oleh santapan sabda-Mu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bersabdalah Tuhan,
Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis, bukanlah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka Tuhan bersabda kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi, membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang lumpuh, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar segala, memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang lumpuh, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang lumpuh, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang lumpuh, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kataku. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kataku. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kataku.
Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan menurutku tidak terlanjur. Contohkanlah ini kepadaku dan dengarkanlah kata-Mu. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Contohkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi nama-Ku, dia menerima Aku. Dan barang siapa menerima Aku, menerima Dia yang mengutus Aku. Sebab yang terkecil di antara kalian ialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, dulu kami melihat seseorang mengusir setan demi nama-Mu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama dikisahkan Ayub adalah seorang yang beriman dan taat kepada Allah. Namun Allah mengizinkan iblis untuk menguji iman Ayub. Allah sangat mengasihi Ayub, namun hal itu tidak berarti bahwa Ayub akan selalu mendapat hal-hal yang menyenangkan saja. Allah juga mengizinkan hal buruk menimpa kehidupan orang yang percaya seperti yang dialami Ayub. Dan ingat, Ia selalu tahu hasil akhirnya. Allah tahu Ayub sanggup menghadapi manusia iman ini. Lalu dalam baca Injil, kita bisa melihat bagaimana para murid berebut tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus menegaskan, yang terbesar adalah mereka yang menerima mereka yang kecil. Artinya mereka yang mau merendahkan diri dan juga melayani sesama dengan segala ketulusan tanpa pamrih sesuatu. Hari ini kita memperingati Santo Hieronymus, salah satu yang paling penting di antara tugas yang diberikan Paulus kepada Hieronymus adalah melakukan revisi terhadap naskah Alkitab berbahasa Latin berbasis Perjanjian Baru Yunani dan Perjanjian Lama Ibrani dengan maksud menyudahi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam naskah-naskah Gereja Barat pada masa ini. Sebelum adanya karya terjemahan Hieronymus, seluruh terjemahan kitab Perjanjian Lama didasarkan pada Septuaginta. Meskipun ditentang oleh banyak warga Kristen,
Hieronymus memilih untuk menggunakan kitab suci Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, bukannya Septuaginta. Penugasan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin menentukan tentang kegiatan kesarjanaannya selama bertahun-tahun dan merupakan pencapaian terpenting yang berhasil diraihnya. Alkitab yang diterjemahkannya itu kemudian disebut sebagai Vulgata karena menggunakan bahasa sehari-hari yang dituturkan oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga Alkitab semakin lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Mari kita Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk merenungkan sabda-Mu melalui teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan kehadiran-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami lakukan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Ia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Ia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik kehadiran Bapa Ia membuka alam pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, segala bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah anak dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami berkatakan, kebangkitan kami menyatakan, jika Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua waliwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama serta perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus berperang. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala umat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Apalah petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memerintahkan sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh firman dan kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi gerakkanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan melajak sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari yang kekasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja kuasa sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Ya Tuhan Allah, aku telah menemukan sabdamu dan mencernanya. Sabdamu menjadi sukacita dan kegembiraan hatiku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar agar dalam menemukan kitab suci kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi. Dengan pengacara Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, besok pembukaan untuk bulan Rosari bisa diadakan sore hari pukul 18.00 dan bisa pagi diadakan. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus, yang kudusnya, Abi Allah setia, menyerahkan perintah, Dia kita hadiah dan surga hanya saja. Mari bersuka